Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Jadi di video kali ini adalah bagian ketiga dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat kabupaten dan kota. Nah, kalau misalkan di video kemarin tuh kita sudah bahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Nah, kali ini kita akan membahas dari soal nomor 7, 8, dan juga nomor 9-nya. Tetapi sebelum kita mulai pembahasannya, kalau misalkan ada adik-adik sekalian ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang supaya kalian mensupport channel ini agar terus membuat konten-konten yang seperti ini. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 7. Nah, di nomor 7 ini sebelum kita kerjakan, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Lingkaran-lingkaran di bawah ini diisi dengan bilangan asli, sehingga lingkaran di tingkat 2 dan seterusnya merupakan hasil kali dari dua lingkaran di bawahnya. Jumlah semua digit X adalah titik-titik. Jadi untuk menyelesaikannya, kita tinggal mengisi lingkaran-lingkaran kosong yang penyusun dari segitiga ini. Jadi kita mulai dari lantai 1. Jadi perhatikan, di sini kan ada angka 6 ya. Angka 6 ini kita bisa ciptakan dari perkalian berapa kali berapa coba? Ya benar, kalau di sini sudah ada 2 berarti yang satunya itu sudah pasti angka 3 gitu. Kemudian angka selanjutnya yang kita akan cek itu adalah angka 20 ini. Angka 20 itu bisa kita ciptakan dari perkalian 5 dengan apa? Ya benar, perkalian 5 dengan angka 4. Nah, karena ini 3 dan 4-nya sudah terisi, berarti angka yang di atasnya bisa kita tentukan, yaitu angka 12. Benar, dari 3 kali 4. Selanjutnya angka 2 kali angka 6 itu berarti di atasnya adalah angka 12. Sampingnya lagi, coba 6 kali 12 itu berapa? Oh, ternyata hasilnya 72. Kemudian angka di sampingnya lagi 12 dikali 20 hasilnya 240. Jadi di sini kita akan kalikan 12 dikali dengan 72. Berarti 72 dikali 12. 2 kali 2 4. 2 kali 7 14. 1 kali 2 2 kali 7 berarti 72. 4 6, 8. Berarti di atasnya ini adalah 864. Nah, selanjutnya itu 240 dikali dengan 72. Berarti 72 dikali 24. Nolnya disimpan. Kemudian kita kali 2 kali 4, 8. 7 kali 4, 28. Kemudian 2 kali 2, 4. 2 kali 7, 14. Ditambah deh 8, 2, ingat 1. 7, 1 tambah 0 di belakangnya. Berarti di sini adalah 17.280. Nah, terakhir kita kalikan deh dua angka terakhirnya ini. Kita kali coba. 1728 dikalikan dengan 864 kali 2 ingat 3, 4 kali 2 8 tambah 3 1 ingat 1, 4 kali 7 8 ekornya berarti tambah 1, tambah 1 berarti jadinya 29 ya. Berarti sini 9 ingat 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. Lanjut, berarti 6 kali 8 8 ingat 4. 6 kali 2 12 tambah 4 16 ingat 1. 6 kali 7 42 tambah 1 43 berarti ingat 4. 6 kali 1 6 tambah 4 10. Lanjut lagi. 8 kali 8 berarti di sini adalah berapa? Benar. 4 ingat 6 berarti 8 kali 2 16 tambah 6 22 berarti 22. 8 kali 7 56 tambah 2 58. 8 kali 1 itu 8 tambah 5 berarti 13. Kita tinggal tambah deh 2 9 berapa ini? 9 ingat 1 2 ingat 1 9 4 1. Nah, kalau misalkan sudah dikali seperti ini, jangan lupa taruh angka 0 di belakangnya ya, karena tadi ada angka 0 yang kita simpan. Kemudian inilah nilai X yang kita cari. Berarti nilai X-nya adalah 1492920. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah semua digit X, maka ayo coba kita hitung jumlahnya. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 0. Kita mulai jumlahkan dari yang mudah dulu. 1 tambah 9, 10. 9 tambah 9, 18 tambah 2 berarti 20 ya. Kemudian yang tersisa tinggalnya 4 tambah 2 tambah 0. Berarti hasilnya adalah 6. Jadi yang tersisa ini kita jumlahkan. 10 tambah 20, 30 tambah 6 adalah 36.
Sehingga jumlah semua digit X adalah 36, yang tepat adalah opsi yang D. Semoga kalian paham ya. Jadi cara kerjanya itu mudah, tetapi kalian harus teliti ketika melakukan proses perkaliannya karena ini angkanya cukup besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8 nih. Soal nomor 8 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui jumlah n bilangan asli ganjil pertama dapat dituliskan sebagai bilangan 3 digit. Digit pertama lebih dari digit kedua dan digit kedua lebih dari digit ketiga. Nilai terbesar dari hasil kali ketiga digit tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan jumlah n bilangan asli ganjil pertama itu perumumannya bagaimana supaya kita tahu oh rumusnya ini, maka kita ingat dulu terlebih dahulu rumus Sn itu kan ada dua ya. Kita gunakan yang diketahui awalan dan akhirannya, yaitu n per 2 dikalikan dengan a ditambah dengan un. Nah, kenapa kita gunakan ini? Coba kita jabarkan terlebih dahulu apa saja bilangan asli ganjil pertama. Jadi mulai dari bilangan apa saja. Jadi jumlah n bilangan asli ganjil pertama itu bisa kita tuliskan rumusnya begini. Tunggu, saya tuliskan. Itu kan kalau kita jabarkan mulai dari 1 ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya. Kemudian kita ingat bahwa rumus perumuman dari bilangan ganjil itu kan 2n kurang 1 ya, 2n kurang 1. Nah, ini kalau kita gunakan rumus yang di atas tadi, kita masukkan kembali n per 2 itu dikalikan dengan a-nya adalah 1, maka di sini 1 ditambah dengan un-nya adalah suku terakhirnya adalah 2n kurang 1. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada 1 dengan negatif 1 itu akan saling menghabisi. Maka yang tersisa adalah n per 2 dikalikan dengan 2n. Nah, 2-nya itu habis, maka yang tersisa adalah n pangkat 2. Apa artinya ini? Maka jumlah n bilangan asli ganjil pertama itu selalu menghasilkan bilangan kuadrat sempurna atau bilangan n yang berpangkat 2. Jadi syaratnya itu haruslah bilangan 3 digit. Jadi haruslah bentuk A, B, C dengan catatan A-nya itu harus lebih besar dari B dan lebih besar lagi dengan C. Nah, ketika kita punya dua syarat ini, syaratnya n pangkat 2 haruslah bilangan 3 digit dan juga bilangan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka kita akan jabarkan semua apa saja bilangan pangkat 2 yang memiliki 3 digit. Itu pasti mulai dari 10 pangkat 2 karena 10 pangkat 2 itu 100 dan akan berakhir di 31 pangkat 2 karena nanti adalah 961. Ketika 32 pangkat 2 maka dia mulai dari bilangan 4 digit, berarti sudah tidak berlaku. Maka kita jabarkan semua hasil dari 10 pangkat 2, 11 pangkat 2 dan seterusnya sampai 31 pangkat 2 mana yang berlaku syarat bahwa A lebih besar dari B lebih besar dari C. Coba kita jabarkan semua. Nah, di sini sudah saya sajikan kembali apa saja bilangan pangkat 2 yang merupakan 3 digit hasilnya. Mulai dari 10 pangkat 2 itu hasilnya adalah 100. 11 pangkat 2 itu adalah hasilnya berapa? Benar, 100. Ya benar, 121. Kemudian 12 pangkat 2 adalah 144. 13 pangkat 2 adalah 169. 14 pangkat 2 adalah 196. 15 pangkat 2 adalah 225. 16 pangkat 2 adalah 256, 17 pangkat 2 adalah 289, 18 pangkat 2 adalah 324, 19 pangkat 2 adalah 361. Kemudian 20 pangkat 2 adalah 400, 21 pangkat 2 adalah 441, 22 pangkat 2 adalah 484, 23 pangkat 2 adalah 529, 24 pangkat 2 itu 576, 25 pangkat 2 adalah 625, 26 pangkat 2 itu adalah 676, 27 pangkat 2 itu adalah 729, 28 pangkat 2 adalah 784, 29 pangkat 2 adalah 841, 30 pangkat 2 adalah 900 dan yang terakhir adalah 31 pangkat 2 itu adalah hasilnya 961. Nah, setelah kita mengetahui semua bentuk pangkat 2 dari 10 pangkat 2 sampai 31 pangkat 2, nah ini kan hasilnya merupakan bentuk ABC atau bilangan 3 digit. Kita akan cari mana sih yang syaratnya itu terpenuhi dengan catatan A-nya lebih besar dari B, lebih besar dari C. Jadi A-nya adalah digit pertama, B-nya adalah digit kedua, C-nya adalah digit ketiga. Nah, kita mulai dari yang pertama, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, ini jelas tidak terpenuhi ya syarat dari A lebih besar dari B, lebih besar dari C.
Yang berikutnya juga tidak terpenuhi. Ini juga tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, tidak. Ini tidak juga, 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 tidak. Nah, ini yang terpenuhi karena 8 lebih besar dari 4, lebih besar dari 1. Coba kita hitung dulu untuk 841, kita kalikan hasilnya 8 kali 4 kali 1. Oh, hasilnya adalah 32. Kalau nanti tidak ada lagi yang memenuhi syarat hanya ini, maka jawabannya 32. Kita cek dulu yang lain. 900 itu tidak terpenuhi. Dan yang terakhir 961 ini ternyata memenuhi karena 9 lebih besar dari 6, lebih besar dari 1. Jadi 9 lebih besar dari 6, lebih besar dari 1. Maka terpenuhi. Maka kita bisa cek hasil perkaliannya. 9 kali 6 kali 1. Oh, hasilnya adalah 54. Karena 54 lebih besar daripada 32 ini, maka jawaban yang tepat dari nomor 8, hasil terbesar dari hasil ketiga digit tersebut adalah opsi yang C, yaitu 54. Semoga adik-adik paham ya. Kalau misalkan ada poin-poin yang tidak kalian pahami tentang pembahasan soal nomor 8 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diberikan daftar bilangan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir adalah 40. Jika ingin mendapatkan rata-rata sebesar 35, 5/7, maka harus ada bilangan yang dihapus. Rata-rata bilangan yang dihapus adalah titik-titik. Jadi kita akan hitung dulu nilai dari 31 tambah 32 sampai dengan 40 ini dengan menggunakan rumus SN yang ada di pembahasan pada nomor sebelumnya, yaitu SN sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah dengan UN. Nah, A-nya adalah 31, UN-nya adalah 40, banyaknya adalah 10, maka di sini 10/2 dikalikan dengan 31 ditambah 40. Berarti dapatnya 5 dikalikan dengan 71. Kita dapat berapa? Coba hitung. 71 kali 5 berarti 5 kali 1 5. Ini berarti 35. Berarti totalnya adalah 355. Ini adalah total nilai dari 31 sampai 40. Nah, karena di sini permintaan soal ingin rata-ratanya itu menjadi sebesar 35/5/7, maka akan ada bilangan yang dihapus ya. Tapi sebelum itu fokus di bagian nilai rata-ratanya ini. Karena di bawahnya itu adalah 7, maka yang dihapus itu adalah 3 bilangan. Jadi bilangan yang dihapus kita sudah ketahui adalah 3 bilangan. Yang mungkin itu hanyalah ada N-nya 7. Nah, kalau misalkan kalian lupa rumus rata-rata, itu adalah X bar sama dengan total nilai dibagi dengan apa? Banyaknya nilai benar, banyak nilai. Nah, di sini kan yang mau soalnya itu adalah nilai rata-ratanya 35 5/7 kita tulis di sini. Kemudian total nilainya itu adalah yang tadi jumlah seluruhnya 355 itu kita kurangkan dengan sebuah nilai, anggaplah nilainya adalah Y, maka kita bagi dengan banyaknya nilai yang setelah dihapus yaitu 7 karena tadi di bagian bawahnya adalah per 7. Yang harus kita lakukan pertama adalah ubah dulu 355/7 ini ke dalam pecahan biasa. Maka kita kali 7 kali 35 berapa? 35 kali 7 berarti 5 ingat 3, 7 kali 3 21 tambah 3 24. Berarti di sini dapat 245 tambah 5 deh yang di atasnya, berarti ada 250/7. Kemudian ini adalah 355 dikurang Y/7. Nah, selanjutnya kalau kalian perhatikan di bawahnya ini kan sama-sama 7 ya, maka kita bisa coret saja saling menghabisi, maka yang tersisa adalah 250 sama dengan 355 dikurang Y. Nah, ini sudah sangat mudah untuk menentukan nilai Y-nya, maka kita peroleh nilai Y-nya, ini pindahkan ke kiri supaya jadi positif, Y sama dengan 250-nya pindah ke kanan, 355 dikurang dengan 250, maka kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 105. Nah, ketika kita sudah dapat, ini adalah total nilai yang dihapus, maka kita sudah bisa memperoleh nilai rata-rata dari nilai yang dihapus ini. Karena banyaknya itu adalah 3, maka rata-ratanya Y barnya itu adalah 105, kita bagi dengan 3, maka kita peroleh hasilnya tidak lain tidak bukan adalah 35, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 35. Seperti itu.
Jadi itu dia tadi 3 buah soal dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 tingkat kabupaten kota yang kita bahas pada video kali ini. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.